Kalau ada nabi palsu, maka harus dihukum mati. Kalau ada orang ketangkap berzina, harus lempar dia dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang kurang ajar, kualat kepada orang tua, maka anak itu harus dihukum mati. Itu namanya hukum sipil. Jadi ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Nah, saudara-saudara, Tuhan kasih semua hukum itu Tuhan kasih kepada umatnya. Nah, pertanyaannya, mungkinkah umat Tuhan bisa mentaati seluruh hukum itu? Baik moral, seremonial, maupun sipil? Tidak mungkin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam acara spesial HUT RI ya. Saya dari tadi pagi di Pluit, semua suasana kemerdekaan ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang kebenaran yang lain, yakni kemerdekaan Kristen. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang menarik yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 36, bunyinya begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu memang akan memerdekakan manusia. Dan apabila anak itu, maksudnya Yesus, dia memerdekakan kamu, dia memberikan kemerdekaan kepada kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kita bertanya bahwa anak itu atau Yesus itu memberi kemerdekaan, itu dia memberi kemerdekaan apa saja kepada kita. Nah, sebenarnya secara teologi Kristen itu bisa banyak. Misalnya dia memberi kemerdekaan dari dosa. Dengan kata lain, ketika anak itu memerdekakan kita dari dosa, maka manusia itu yang percaya kepada Yesus menjadi bisa tidak berdosa. Waktu Adam diciptakan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa berdosa, tapi ada kemungkinan kedua yaitu bisa tidak berdosa. Dalam bahasa Latinnya adalah posse peccare dan posse non peccare. Tapi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, maka manusia ada pada non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Tapi setelah anak itu memerdekakan kita, kita kembali pada posisi di mana kita bisa berdosa dan bisa tidak berdosa, seperti Adam. Dan nanti ketika dia memuliakan kita di surga, maka kita menjadi non posse peccare, tidak mungkin berdosa. Makanya di dunia ini kita masih bisa berdosa, walaupun kita juga bisa tidak berdosa. Tapi setelah di surga nanti kita tidak bisa berdosa lagi karena kita sudah disucikan. Maka itu maksudnya anak itu memerdekakan kita dari dosa. Anak itu juga bisa memerdekakan kita dari maut. Karena Alkitab melihat maut itu bukan hanya sekedar sebuah keadaan, tapi suatu power, suatu kuasa. Makanya tidak ada orang bisa lolos dari maut. Tapi ketika anak itu memerdekakan kita, kita tidak mengalami mati rohani lagi, tidak mengalami mati kekal lagi. Walaupun kita masih mengalami kematian fisik, tapi status dari kematian fisik diubah. Dari hukuman dosa itu menjadi pintu masuk surga. Makanya Paulus bilang kalau mati keuntungan. Tapi ada konsep lain yang saya mau lebih bagikan kita pada hari ini, yaitu Alkitab berbicara tentang Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Ya, nah itu dinyatakan secara eksplisit dalam Roma pasal 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6 berkata, tetapi sekarang kita telah dibebaskan. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Berarti Yesus tidak hanya memerdekakan kita dari dosa, dari maut, tapi juga dari hukum Taurat. Nah, apa maksudnya Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat? Saudara-saudara, hukum Taurat itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang penuh di Alkitab. Ada perintah ini, ada larangan ini, dan tujuannya itu adalah supaya umat Tuhan itu ngerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, mana yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari hukum Taurat, kita akan menemukan ada 3 jenis hukum di dalam hukum Taurat. Yang pertama itu namanya hukum moral. Hukum moral misalnya, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah berhala. 10 hukum itu termasuk hukum moral. Nah,
Maka umat harus melakukan itu untuk melihat betapa berdiri teguhnya moralitas umat Allah. Itu dari hukum-hukum moral itu. Tapi yang kedua, ada yang namanya hukum seremonial. Hukum seremonial itu berkaitan dengan segala hukum upacara. Misalnya kalau berdosa potong kambing, potong domba, korban merpati, burung merpati. Orang hukum seremonial, misalnya kalau perempuan haid itu najis, lalu kalau menyentuh mayat itu najis. Itu semua namanya hukum seremonial yang penuh dalam kitab imamat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kenapa? Makan ini binatang haram dan sebagainya. Semua itu hukum seremonial. Dan yang ketiga namanya hukum sipil. Hukum sipil itu semacam undang-undang Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu, maka harus dihukum mati. Kalau ada orang ketangkap berzina, harus lempar dia dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang kurang ajar, kualat kepada orang tua, maka anak itu harus dihukum mati. Itu namanya hukum sipil. Jadi ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Nah, saudara-saudara, Tuhan kasih semua itu. Semua hukum itu Tuhan kasih kepada umatnya. Nah, pertanyaannya, mungkinkah umat Tuhan bisa mentaati seluruh hukum itu? Baik moral, seremonial, maupun sipil? Tidak mungkin. Kalau memang umat Tuhan tidak mungkin bisa melakukan semua itu, pertanyaannya, mengapa Tuhan kasih semua hukum yang banyak? Padahal manusia, Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, begini. Tuhan kasih Israel itu segala macam hukum Taurat. Bukan supaya mereka bisa taat sempurna, tapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa bejatnya mereka, berdosanya mereka di hadapan hukum-hukum itu. Sekarang kita lihat Roma pasal 3 ya, 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru oleh hukum Taurat orang kenal dosa. Jadi mengapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya menunjukkan bahwa kamu itu orang berdosa. Untuk menunjukkan bahwa saya orang berdosa. Tapi mengapa seperti itu? Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Mengapa ada pelanggaran? Karena ada peraturan. Coba, berapa banyak saudara yang melanggar peraturan lalu lintas? Lampu merah harus berhenti. Berapa banyak saudara yang melanggar? Banyak kan? Tapi coba cabut peraturan, lampu merah harus berhenti. Begitu cabut peraturannya, ada pelanggaran? Tidak ada kan? Kalau ada peraturan satu, saudara punya kemungkinan melanggar satu. Kalau ada 10 peraturan, saudara punya kemungkinan melanggar 10. Ada 100 hukum, 100 peraturan, ada kemungkinan melanggar 100. Kasih 1000 peraturan, kamu punya kemungkinan untuk melanggar 1000. Jadi makin banyak aturan, itu membuat potensi makin banyak pelanggaran. Tujuan Tuhan kasih semua peraturan itu untuk menunjukkan bahwa kita manusia itu banyak pelanggarannya. Pasal 5, ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, ini kalimat ini seringkali orang tidak paham. Ya. Saya ulang kalimatnya ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi mengapa Tuhan kasih hukum yang banyak? Supaya menunjukkan bahwa kita itu memang pelanggar hukum yang sangat banyak. Lalu masuk pasal 7 surat Roma. Roma 3 ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat diberikan itu supaya manusia mengenal dosa dan sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Karena itu, dengan banyaknya hukum Taurat yang Tuhan berikan, itu bukan tujuannya supaya manusia bisa mentaatinya secara sempurna, supaya mereka diselamatkan melalui ketaatan itu. Bukan. Tapi hukum Taurat diberikan supaya menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mentaatinya secara sempurna, dan karenanya manusia harus sadar bahwa untuk diselamatkan mereka tidak bisa dapatkan dari ketaatan pada hukum Taurat. Dengan kata lain begini, sederhananya begini, hukum Taurat itu Tuhan kasih supaya menjadi cermin.
Jadi waktu kamu lihat hukum Taurat, jangan berzina, ternyata saya berzina, berarti saya dosa dong. Jangan bersaksi dusta, ternyata saya banyak saksi dusta dong. Ya, jangan bersumpah palsu, ternyata saya sumpah palsu banyak dong. Ya, begitu saya makin lihat hukum Taurat, makin lihat, waduh saya dosanya banyak, dosanya banyak, dosanya banyak. Dengan kata lain, waktu saya lihat cermin, saya makin lihat ada kotoran di sini, kotoran di sini, kotoran di sini. Kalau cermin tidak ada, walaupun kotoran banyak, tapi tidak kelihatan. Dengan diberikannya cermin, saya jadi tahu ternyata muka saya ini banyak kotornya. Dengan diberikannya hukum Taurat, maka semakin nyata bahwa kita ini banyak dosanya. Maka hukum Taurat seperti cermin. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan kita berdosa. Tapi untuk membersihkan muka, jangan pakai cermin. Paham? Cermin hanya berfungsi untuk menunjukkan betapa kotornya wajah saya. Tapi untuk membersihkan wajah saya tidak bisa bersihkan pakai cermin. Ya, maka manusia yang hidup di bawah hukum Taurat adalah manusia yang hanya mendapati dirinya sebagai pelanggar, pendosa, dan dia kehilangan harapan untuk diselamatkan dengan ketaatannya. Karena itulah maka Kristus diberikan kepada dunia ini, dan Kristus adalah orang yang bisa taat hukum Taurat secara sempurna. Karena dia tidak ada satu dosa satupun. Dan karena itu, maka disitulah Kristus memberikan kemerdekaan dari hukum Taurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, setelah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu, maka sekarang kita dimungkinkan untuk diselamatkan tidak melalui ketaatan sempurna pada hukum Taurat. Dengan kata lain begini, kalau saudara mau selamat bagian hukum, bisa. Asal saudara taat semua hukum Tuhan, tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu, saudara masuk neraka. Misalnya Tuhan punya hukum 1000. Saudara taat 999. Hanya langgar satu saja, saudara harus binasa. Saudara baru bisa selamat kalau saudara taat 1000. Begitu kurang satu, ya tidak ada di slide, tapi saudara bisa lihat di Yakobus 2 ayat 10 itu bilang begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau hukum Tuhan 1000, langgar satu, lakukan 999, langgar satu, salah 1000. Kalau begitu, siapakah di antara kita yang bisa selamat karena dia taat hukum Taurat, taat firman Tuhan? Di sana ada orang dia tidak judi, tidak merokok, tidak minum-minum, tidak tipu, tidak berzina, tidak saksi dusta, tidak fitnah orang, tidak sombong, tidak begini-begini. Hanya satu saja salahnya, hutang lupa bayar. Berarti kamu ada satu kan? Kalau begitu kamu tidak sempurna. Kalau kamu tidak sempurna, kamu tidak mungkin diselamatkan. Nah, jadi kalau mau berharap pada keselamatan karena hukum Taurat, maka mustahil ada manusia bisa diselamatkan karena dia taat pada hukum Taurat. Nah, untuk itulah Kristus memerdekakan kita, sehingga biarlah Kristus yang taat sempurna. Kita bagaimana? Cukup kamu beriman kepada Kristus. Setelah kamu beriman pada Kristus, baru kamu belajar untuk taat. Tapi walaupun ketaatanmu tidak sempurna, keselamatanmu tidak ditentukan oleh ketidaktaatan yang sempurna, yang tidak sempurna itu, tapi ditentukan oleh imanmu kepada Kristus yang taat sempurna. Makanya Paulus bilang dalam Galatia 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Kalau begitu, untuk selamat, jangan pernah saudara berpikir, saya mesti buat ini, saya mesti buat itu, saya mesti taat ini, saya mesti taat itu, supaya saya selamat. Kalau kamu mau taat ini, taat itu, taat ini, taat itu, supaya selamat, taat semua. Jangan langgar satu. Langgar satu, kamu tidak selamat. Nah, karena itulah Kristus memerdekakan dengan cara apa? Dengan cara dialah yang menanggung ketaatan itu, makanya dia tidak berdosa satupun. Sehingga keselamatan kita sekarang itu bergantung pada iman kepada dia. Nah, dan tuntutan-tuntutan untuk kita itulah yang dihapuskan. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah dan ketentuannya. Maka untuk selamat sekarang, orang hanya cukup beriman kepada Kristus. Gak perlu berusaha, gak usah berjuang untuk selamat. Karena yang berjuang berusaha itu Kristus.
Kamu ke bagian gampangnya saja. Tidak usah berbuat baik untuk selamat. Percaya dulu, selamat dulu. Habis selamat baru buat baik. Jadi selamat itu, jadi buat baik bukan syarat keselamatan. Tapi berbuat baik itu adalah akibat keselamatan. Di sini tidak ada perbuatan baik kita. Kita beriman lalu selamat. Habis selamat baru kita berbuat baik. Itulah kemerdekaan dari hukum Taurat. Nah, tadi saya singgung bahwa ada 3 macam hukum. Pertama, hukum moral. Kedua, hukum seremonial. Ketiga, hukum sipil. Mana yang masih berlaku? Yang masih berlaku hanya hukum moral. Hukum seremonial sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena hukum seremonial itu hanya bayangan dari Kristus. Begitu orang berdosa, potong kambing, potong domba, ya, potong tekukur, korban darah, binatang-binatang. Itu semua hukum seremonial. Itu bayangan dari Kristus. Begitu Kristus sudah datang, otomatis bayangannya selesai. Karena itulah orang Kristen tidak lagi potong kambing, potong domba untuk kurban. Kalau untuk pesta boleh. Tapi kalau untuk kurban, tidak lagi. Maka semua hukum seremonial berakhir. Semua hukum seremonial itu termasuk aturan makan minum. Maka baca di Imamat 11 itu ada tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan babi, RW, dan lain sebagainya. Itu semua hukum seremonial. Karena Kristus sudah membatalkan semua itu, maka sekarang orang Kristen tidak ada pantangan lagi mau makan babi ke B2 ke RW terserah. Kalau tidak makan karena kesehatan silakan. Tapi bukan karena alasan teologis. Yang hukum sipil juga tidak berlaku lagi. Karena itu undang-undang Israel pada zaman dulu. Ada nabi palsu, lempar tangkap, hukum mati. Ada orang berzina, lempar batu sampai mati. Zaman sekarang tidak berlaku. Kenapa? Karena ini bukan Israel, ini Indonesia. Kalau saudara lihat ada nabi palsu, tangkap, gantung dia. Kita yang digantung pemerintah kita. Maka hukum sipil tidak berlaku di Indonesia. Hukum seremonial sudah selesai. Itu semua hanya bayangan di Ibrani 10. Kalau begitu bagi orang Kristen hanya ada hukum moral, yaitu bagaimana kita hidup dan berbuat baik. Bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan baru berbuat baik. Nah, itu namanya merdeka dari hukum Taurat. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada 2 problem sebenarnya di situ. Pertama, dia bilang mengapa Lucifer, ya, siapa yang dia maksudkan dengan Lucifer? Pasti iblis ya. 99,9 orang Kristen termasuk pendeta itu percaya Lucifer itu adalah iblis. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya? Bahkan saudara baca Alkitab Indonesia tidak pernah ketemu kata Lucifer di sana. Gak ada. Ya. Nah, kata Lucifer itu muncul di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris termasuk King James untuk Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yang diterjemahkan di dalam Alkitab Indonesia menjadi bintang timur. Ya, engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, kata bintang timur itulah yang dalam bahasa Latin itu arti diterjemahkan Lucifer, dan Lucifer itu nama yang indah sebenarnya karena Lucifer itu artinya pembawa terang. Nah, kalau Lucifer itu adalah iblis, apakah iblis pembawa terang? Sekarang kalau saudara punya Alkitab biasa atau di HP, saudara lihat Yesaya 14, saudara baca judulnya apa? Nubuatan terhadap Raja Babel. Itu nubuatan terhadap Raja Babel. Raja Babel itu siapa? Nebukadnezar. Nah, kalau begitu Nebukadnezar itulah yang disebut Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Tapi mengapa tiba-tiba semua orang Kristen sekarang menganggap bahwa Lucifer adalah iblis? Karena itu adalah salah tafsir dari seorang bapak gereja abad yang keempat. Yang begitu membaca Yesaya 14 bahwa dia naik ke awan-awan lalu dilemparkan dari langit, engkau hendak membuat tahtamu sampai ke awan-awan, tapi engkau dilemparkan ke bumi. Nah, itu dianggap iblis. Padahal itu salah tafsir. Karena itu bahasa puisi untuk mengolok-olok Raja Nebukadnezar itu seolah-olah dia begitu sombong dan dia mau bangun tahtanya menyamai yang maha tinggi. Tuhan lempar dia sampai akhirnya seperti penyakit, seperti binatang, kan gila. Nah, jadi sebenarnya satu-satunya kemunculan Lucifer di dalam perjanjian lama Alkitab berbahasa Latin itu bukan iblis, tapi itu menunjuk kepada Nebukadnezar. Nah, di dalam Alkitab Indonesia itu disebut sebagai bintang timur, pembawa terang. Menariknya adalah dalam kitab Wahyu, siapa yang disebut bintang timur? Yesus. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Jadi nama Lucifer itu sebenarnya nama yang tidak layak disandang oleh iblis. Itu nama yang terlalu mulia sebagai pembawa terang. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia.
ini hal baru bagi saudara, tapi ini bukan hanya dari saya. Banyak penafsir seperti itu, termasuk Adam Clarke, termasuk John Calvin, dan penafsir-penafsir hebat semua mengatakan bahwa Lucifer di situ itu bukan iblis. Itu salah tafsir abad 4 yang pada akhirnya merambah ke hampir seluruh dunia sehingga 99,9% orang Kristen anggap itu adalah nama iblis. Tapi saudara cari di Alkitab manapun yang mengatakan bahwa nama iblis itu komandan iblis Lucifer itu tidak dapat. Ya, saya sudah bahas panjang lebar ini, detail saudara boleh cari di YouTube saya. Ya, saudara cari di YouTube saya. Pembahasan tentang Lucifer itu. Saya kasih semua detail ayat-ayat segala macam, tunjuk dari bahasa Ibraninya, juga bahasa Latinnya, terjemahan Alkitab saya kasih di sana. Pertanyaannya adalah, kenapa? Mari kalau begitu kita lupakan Lucifernya, kita bicara iblisnya, ya kan? Mengapa iblis bisa memberontak dari surga? Saya percaya bahwa iblis itu salah satu pemimpin besar di surga yang memberontak. Tapi jangan pakai Yesaya 14 ayat 12, dasarnya tidak tepat. Ada dasar lain, ya. Tapi betul bahwa iblis itu adalah pemimpin di surga yang memberontak, akhirnya dilempar ke bumi oleh Tuhan. Pertanyaan, kenapa di surga yang begitu suci itu bisa muncul dosa? Karena makhluk yang ada di surga itu diberi kebebasan oleh Tuhan. Seperti saya bilang tadi, Adam juga dicipta awal suci. Tapi kesucian Adam itu dia tetap diperhadapkan pada dua pilihan. Yaitu dia bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Ya, dia posse peccare, ya, dia bisa berbuat dosa dan dia bisa tidak berdosa, posse non peccare. Maka keputusan moral itu akan dilakukan. Yaitu dia memilih taat, maka tidak berdosa. Dia memilih tidak taat, tidak berdosa. Maka di surga dia menjadi berdosa, dilempar ke bumi. Nanti setelah itu dia masih diizinkan masuk ke surga. Itu contohnya dalam kasus Ayub. Tapi nanti kalau saudara baca Wahyu, di dalam kitab Wahyu itu ada perang di surga di mana mereka dilempar, itu bukan di awal zaman, tapi setelah Kristus naik ke surga. Maksudnya adalah setelah Yesus naik ke surga, maka iblis tidak diizinkan lagi naik ke surga. Zaman Ayub, Yesus belum bangkit, belum naik ke surga. Maka iblis masih boleh datang ke surga dan bikin kesepakatan untuk penderitaan Ayub. Tapi setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, iblis sekarang nggak bisa masuk ke sana lagi. Ya, saudara, nanti penjelasan tentang itu saudara cari YouTube saya, judulnya Dua Kerajaan. Nah, itu saya bahas khusus tentang ayat itu. Ya. Terima kasih Pastor Estra. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus bisa tidak berdosa sedangkan dia dilahirkan oleh seorang Maria, dalam tanda kurung manusia berdosa? Mengapa Yesus bisa dilahirkan, Yesus tidak berdosa? Kan semua manusia berdosa ya. Semua manusia berdosa, tapi Yesus lahirnya tidak berdosa. Itu penting sekali. Kalau Yesus berdosa, dia gagal jadi juru selamat. Dunia tidak punya juru selamat lagi. Karena itu Yesus harus tidak berdosa, harus suci sempurna. Masalahnya mengapa Yesus bisa suci sempurna kalau dia tetap lahir dari Maria yang notabene orang berdosa? Kalau Bapak bicara begitu sama orang Katolik pasti menolak. Karena menurut orang Katolik, Maria juga suci. Suci sempurna, bahkan Maria tidak mempunyai kemungkinan berdosa. Maria tidak punya dosa asal. Itu menurut orang Roma Katolik dalam doktrin yang namanya Immaculata Conception atau Maria Immaculata. Ya. Nah, karena apa? Mengapa mereka bilang Maria harus suci? Karena Maria harus melahirkan Yesus yang suci. Yesus yang suci, kesucian Yesus itu diterima dari Maria. Kalau Marianya berdosa, bagaimana bisa melahirkan Yesus yang suci? Maka supaya Yesus suci, Marianya harus suci. Kalau begitu saya bertanya, kalau begitu bagaimana supaya Maria suci? Berarti bapak dan mamanya harus suci kan? Bagaimana bapaknya Maria harus suci? Bisa suci. Kalau begitu kakek neneknya Maria harus suci. Bagaimana kakek nenek Maria harus suci? Maka kakek dari bapaknya dan mamanya Maria harus suci. Lama-lama ke atas Adam dan Hawa suci. Tidak. Kesucian Yesus tidak diterima dari Maria. Menurut saya Maria tetap orang berdosa. Satu-satunya manusia yang dikecualikan dari dosa itu hanya Yesus. Maria di dalam lagu nyanyian pujian Maria, Lukas pasal 1 ayat 35, dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Allah juru selamatku. Kalau Maria tidak berdosa, lalu ngapain dia panggil Allah juru selamat? Juru selamat dalam apa? Karena itu Maria tetap adalah orang berdosa. Tapi ketaatan Maria, kita harus hormat Maria. Ketaatan Maria membuat dia dipilih oleh Tuhan untuk kasih karunia. Dia dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Kalau begitu, bagaimana supaya Yesus tidak berdosa? Padahal dia lahir dari orang berdosa. Ada dua faktor. Pertama, dia tidak boleh lahir dari hasil kawin laki dan perempuan. Karena pembuahan itu menurunkan dosa asal. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari perawan. Tapi masalahnya Maria masih berdosa. Ya, disitulah kita bisa melihat peran Roh Kudus, di mana dalam pengakuan iman rasuli dia bilang dikandung dari Roh Kudus.
dia disucikan, maka bayi janin Yesus di dalam kandungan itu disucikan oleh Roh Kudus, sehingga Yesus yang lahir itu disebut yang kudus dari Allah. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Jadi mengapa Yesus bisa suci? Karena lahir dari perawan, kedua disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana pandangan Pak Esra mengenai penggunaan bahasa roh dalam ibadah? Bukannya seharusnya kita mengucapkan bahasa yang dimengerti oleh manusia? Mau analisa bahasa roh itu panjang sekali. Ya, panjang sekali. Itu saya bisa jelaskan saudara 2 jam itu. Ya. Tapi kalau saudara mau tahu bagaimana penggunaannya, saudara baca dalam 1 Korintus pasal 14. Ya. Bahasa roh itu penting sekali dan bikin masalah banyak di jemaat Korintus. Itulah sebabnya 2 pasal sekaligus itu Paulus bahas tentang bahasa roh, yaitu karunia roh. Pasal 12, 1 Korintus 12 itu bahas karunia-karunia termasuk bahasa roh. Baru loncat pasal 14 sekali lagi tentang bahasa roh. Tapi di antara pasal 12 dan pasal 14 ada satu pasal di situ. Pasal apa? Pasal kasih. Kenapa kasih di sisi di tengah-tengah? Karena orang Korintus terlalu berlomba-lomba di karunia, lalu mereka lupa kasih. Gara-gara karunia yang satu merasa, saya lebih hebat dari dia, saya bahasa roh, dia tidak, saya lebih hebat dari dia. Makanya Paulus bilang di pasal 13, walaupun kamu bisa berbicara dalam bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak punya kasih, semua itu sia-sia. Makanya di antara 2 pasal karunia, Paulus sisip tentang kasih di tengah-tengah. Bagaimana aturannya? Itu saudara baca 1 Korintus pasal 14, itu lengkap ada di sana. Soal pengertian bahasa roh seperti apa? Ya saudara cari saja di YouTube, saya bahas bahasa roh sudah banyak di sana. Ya. Ya, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengakses via QR Code yang ada di layar Bapak Ibu, dan juga yang menyaksikan via live streaming bisa mengakses di kolom chat yang ada di live streaming GSJS Jakarta. Pertanyaan selanjutnya Pak Esra, di kitab 1 Samuel 18 ayat 10 disebutkan Raja Saul dimasuki roh yang jahat dari Tuhan sehingga ingin membunuh Daud. Saya heran kok ada roh yang jahat berasal dari Tuhan di Raja Saul. Istilah roh jahat yang dari Tuhan itu jangan saudara tafsirkan sebagai Tuhan punya roh jahat. Maksudnya begini, bahwa roh jahat itu diizinkan Tuhan. Karena begini, bahwa sekalipun setan atau roh jahat, mereka tidak bisa merasuk siapapun tanpa izin Tuhan. Tidak bisa bikin, setan tidak bisa bikin apa-apa kalau Tuhan tidak izinkan. Saudara lihat dalam kasus Ayub. Kan setan datang pada Tuhan kan, memang saja dia setia karena Tuhan jaga dia semua, coba ambil semuanya. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu boleh ambil semuanya, tapi diri Ayub jangan coba-coba sentuh. Lalu setan lakukan semua kepada semua harta bendanya Ayub, tapi diri Ayub dia tidak bisa sentuh. Karena Tuhan kasih batasan. Begitu Tuhan kasih batasan sampai sini, setan gak bisa lewat. Babak kedua, setan datang, memang sih kok dia Tuhan masih jaga dia sih. Lalu Tuhan bilang, sekarang silakan timpakan penyakit apa saja, tapi nyawanya tidak. Maka setan datang dengan seluruh kekuatannya, kasih Ayub penyakit-penyakit yang gila-gilaan. Tapi nyawanya tidak bisa diambil. Kenapa? Karena Tuhan kasih batasan. Dengan kata lain, setan baru bisa serang saudara kalau Tuhan izinkan. Nah, kalau begitu sekarang saya tanya, penderitaan yang Ayub alami itu dari Tuhan atau dari setan? Bisa dari Tuhan, bisa dari setan ya? Ya, penderitaan Ayub itu dari Tuhan karena Tuhan izinkan, tapi dari setan juga karena setan yang eksekutornya. Kalau begitu kita bisa melihat. Coba sekarang saya nanya ya. Kalau saya ada proyek bikin rumah ya. Lalu Esra bikin rumah. Benar? Sekarang saya tanya, Esra bikin rumah atau tukang yang bikin rumah? Ya? Tukang yang bikin benar, karena yang bikin campuran naik batu, semen dan sebagainya itu tukang. Tapi Esra bikin rumah juga benar karena tukang itu kerja atas permintaan saya, perintah saya. Nah, roh jahat yang dari Tuhan bukan berarti Tuhan punya roh jahat, tapi Tuhan mengizinkan roh jahat masuk kepada Saul. Mengapa Tuhan bisa izinkan roh jahat masuk orang? Karena Saul bukan orang sungguh-sungguh beriman. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, yang ada tuh Roh Kudus, bukan roh jahat. Maka saya pernah khotbah di sini kan, orang kalau sungguh-sungguh Kristen gak bisa kerasukan. Kalau sampai saudara kerasukan, sekarang kan saudara percaya Yesus kan ada Roh Kudus. Kalau orang kerasukan itu kan roh jahat masuk, roh setan masuk. Pertanyaannya, Roh Kudus di dalam, lalu roh setan masuk sehingga di dalam hati saudara ada Roh Kudus dan roh setan? Ataukah roh jahat masuk lalu Roh Kudus keluar? Kalau Roh Kudus keluar jadi salah karena Yesus bilang, aku akan memberikan dia dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Atau memang Roh Kudus nggak pernah ada, makanya roh setan bisa masuk. Nah, kemungkinan ketiga, kalau Roh Kudus nggak ada, berarti saudara bukan orang percaya. Kalau orang percaya nggak bisa kerasukan.
Tuhan hanya bisa izinkan setan merasuk orang yang tidak percaya. Dan Saul bukan orang percaya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Shalom Pak Pendeta, saya ada pertanyaan satu. Mengapa Allah di perjanjian lama terkesan begitu kejam dalam menghabisi musuh-musuh Israel? Mohon penjelasannya. Mengapa Allah terkesan kejam menghabisi musuh-musuh Israel? Begini saudara-saudara, Allah di dalam perjanjian baru tuh kelihatannya lebih kasih ya. Daripada Allah di perjanjian lama ya. Kayaknya Allah perjanjian lama tuh kok dalam tanda petik jahat ya. Dihabisi semua, salah sedikit saja habis. Ya, sebenarnya begini. Allah itu punya sifat adil, kudus, dan sifat kasih. Tapi waktu dia menyatakan itu kepada manusia, dia menyatakan secara bertahap. Di dalam perjanjian lama, dia mengasihi. Tapi yang ditekankan kasih dan kekudusannya. Di perjanjian baru, dia tetap kasih, dia tetap adil. Tapi yang lebih ditekankan adalah kasihnya. Sehingga begitu kita lihat lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru, oh Allah itu kasih dan adil. Saudara kalau baca dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya. Namun sekali-kali dia tidak membiarkan orang luput dari hukuman. Itu keadilan. Tapi panjang sabar itu kasih. Sekarang saudara, kita ada orang pernah tanya saya, Pak, itu kan waktu cerita Yunus, itu kan Yunus melarikan diri, lalu Tuhan kejar Yunus dengan kirim badai ke laut. Kasihan dong orang-orang yang tidak tahu apa-apa di atas kapal. Kan kena getahnya Yunus. Kenapa Tuhan hanya mengejar Yunus, mengorbankan orang lain? Ya karena kamu hanya lihat kisah Yunus. Pasti orang itu yang di atas kapal juga punya kisah dengan Tuhan sendiri. Tuhan juga bisa hajar mereka, hanya nggak diceritakan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah tidak adil. Nah, di dalam perjanjian lama, kenapa Israel dipakai untuk basmi bangsa lain? Karena bangsa lain itu bangsa-bangsa penyembah berhala. Tuhan pakai Israel sebagai algojonya untuk mendatangkan hukuman kepada bangsa-bangsa penyembah berhala. Tapi jangan pikir bahwa bagaimana kalau Israel, nanti Israel yang berdosa. Nanti Israel yang berdosa, Tuhan pakai bangsa lain sebagai algojo, hajar Israel. Sekarang saudara lihat, waktu bangsa Israel masih bersatu di dalam Israel Raya di bawah Daud dan Salomo, bangsa-bangsa lain, zaman Musa dia habisi semua bangsa lain. Tapi begitu kerajaan pecah bagi dua, yaitu kerajaan selatan, yaitu Yehuda, dan kerajaan utara, yaitu Israel, itu sudah pecah jadi dua kerajaan. Maka kerajaan utara dengan 10 suku ibu kota Samaria, mereka menyembah berhala. Tuhan pakai bangsa lain untuk hajar. Bangsa mana? Bangsa Asyur. Maka bangsa Asyur habisi Israel, buang 10 suku ke pembuangan, tidak pulang-pulang lagi. Maka hilanglah 10 suku di pembuangan. Ya. Nah, tapi bangsa Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem, itu ada 2 suku di sana. Suku Yehuda, suku Benyamin, belakangan suku beberapa orang Lewi ikut. Maka mereka juga menyembah berhala. Tuhan pakai bangsa Babel di bawah Nebukadnezar, datang habisi Yerusalem, bait Allah hancur, bait Allah Salomo hancur juga, dibuang ke Babilonia. Berarti waktu bangsa lain berbuat salah, Tuhan pakai Israel hajar dan habisi mereka. Waktu Israel bikin salah, Tuhan pakai Asyur habisi mereka. Waktu Yehuda bikin salah, Tuhan pakai Babel habisi mereka. Dengan kata lain, Tuhan sering pakai bangsa-bangsa lain menjadi algojo untuk menyatakan hukumannya kepada bangsa-bangsa. Karena itu kelihatannya Tuhan kejam, tapi sebenarnya bukan kejam. Itu adalah pernyataan keadilan dan kesucian Allah. Baik, Pak Esra. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa buktinya Pak? Apa buktinya jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Apa buktinya Tuhan mengampuni dosa kita? Ini sesuatu yang bersifat rohani, yang kalau saudara mau menuntut bukti secara fisik, saudara tidak akan dapat. Ini adalah persoalan iman. Nah, jadi begini, misalnya saudara ya, kalau dikatakan bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu akan diampuni. Dari mana saya tahu saya diampuni? Sekarang begini, pertanyaannya begini, siapa yang berjanji? Tuhan. Apakah kamu yakin bahwa Tuhan yang berjanji? Ya. Apakah menurut kamu Tuhan itu ada dusta? Tidak. Apakah menurut kamu kata-kata Tuhan bisa dipercaya? Ya. Kalau begitu dia sendiri yang menyatakan bahwa kalau kamu percaya dia akan mengampuni dosa kamu. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu menuntut bukti? Ingat, dalam banyak hal di dunia ini kita sedang menjalankan prinsip beriman tanpa menuntut bukti. Ya. Waktu saudara naik pesawat, yang bawa pesawat siapa? Pilot. Dari mana saudara ada bukti bahwa pilot itu pernah sekolah? Dan saudara yakin bahwa dia lulus? Saudara gak perlu cari tahu kan? Saudara dengan yakin bahwa kalau dia sampai duduk di situ pasti dia pernah sekolah. Maka saudara duduk dengan nyaman, dan seandainya dia kuliah gak pernah tamat, matilah saudara. Sekarang, yang duduk di kursi ini, siapa bapak waktu bapak agak gemuk ya?
Bapak datang duduk di sini, Bapak mengadakan kalkulasi tidak? Berat saya sekian dan kursi ini dilihat dari bobotnya dia mampu tampung berapa kilo dan kayaknya dia kuat untuk menampung saya dan saya baru bisa duduk. Kan tidak? Bapak langsung duduk kan? Tidak tahu berapa bobot ini kan? Berarti untuk duduk itu Bapak sudah menjalankan prinsip beriman. Ya kan? Nah, kita semua seperti itu. Nah, dalam banyak hal kita tidak memerlukan banyak bukti untuk sesuatu yang kita percayai. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang sifatnya supranatural dan butuh iman di sana. Seorang anak kecil datang, mamanya dia sebelum pergi ke sekolah mamanya siap susu sapi. Tapi anak ini tidak mau minum. Besok lagi mama siap susu sapi, dia tidak minum lagi. Besok lagi dia tidak minum lagi. Mamanya tanya, "Nak, kenapa kamu nggak minum susu sapi yang mama siap?" Lalu dia bilang, "Mama, sebelum saya dapat bukti dan mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan minum susu." Mamanya pegang-pegang kepala, nah, nanti kapan-kapan kamu sudah besar baru kamu belajar saja. Tapi sekarang ini minum saja. Karena itu penting bagi kamu. Nah begitu juga orang tanya, "Pak, coba buktikan tentang Tritunggal." Sampai mati kau tidak bisa. Ya, itu kebenaran iman. Makanya Anselmus dari Canterbury bilang, "I believe in order to know, do not I know in order to believe." Saya percaya supaya saya mengerti. Bukan saya mengerti baru saya percaya. Untuk banyak hal kita harus mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal di atas akal, melampaui akal yang hanya bisa diterima di dalam iman. Maka iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Maka sekarang pertanyaan, dari mana ya saya tahu bahwa dosa saya diampuni? Pertanyaannya, Tuhan berfirman begitu enggak? Ya, Tuhan berfirman begitu. Kamu percaya Tuhan enggak? Percaya. Menurut kamu Tuhan bisa tipu-tipu kamu enggak? Enggak. Kalau begitu yakinlah. Dan ada Roh Kudus kan? Roh Kudus itu bersaksi dalam diri kita bahwa kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita diampuni oleh Allah. Ya. Nah, waktunya udah habis Pak Esra, tapi satu pertanyaan lagi, mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang belum terjawab pada sesi hari ini. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget tentang hal jodoh Pak. Jadi mungkin nanti kita bikin sesi khusus tentang jodoh Pak. Sebenarnya paling banyak nih pertanyaan tentang hal jodoh. Tapi kita karena terbatasnya waktu, satu pertanyaan terakhir Pak. Ada pertanyaan, bagaimana kita bedain suara Tuhan dengan suara pemikiran kita Pak? Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan sesuatu yang namanya sunaidesis, hati nurani. Nah, hati nurani itu sun bersama, desis berbicara. Sunaidesis artinya berbicara bersama-sama. Jadi hati nurani itu adalah semacam suatu monitor yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Sehingga dia mewakili Tuhan berbicara kepada kita. Nah itulah sebabnya kenapa kita berbuat ini, berbuat itu. Kita seperti ada suara di hati kita. Seperti ini. Dan itu yang suara hati nurani itu yang membuat kita seringkali maju mundur. Saudara, saya dulu waktu SMA itu saya zaman belum ada CCTV. Saya pergi ke satu market. Dan di sana saya lihat pulpen bagus. Saya tertarik dengan pulpen ini tapi tidak punya duit. Saya berencana mencuri pulpen ini. Ya, akhirnya pulpen itu saya ambil, saya taruh dalam kaos kaki. Dan saya keluar, begitu saya keluar lolos. Tapi sampai di luar saya bilang begini, ada satu suara bilang, dasar kau mencuri itu. Ayo balik, masukkan. Masuk kembali, simpan kembali. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, lolos lagi, saya kembalikan. Habis kembalikan saya keluar, satu suara bilang, bodoh sekali kau. Sudah dapat kau ini. Ayo ambil, kembali lagi, saya ambil lagi. Dan keluar, lolos lagi. Begitu lolos lagi, di luar dia bilang, masukkan kembali. Seperti itu. Saya masuk lagi, dan kembalikan terus beberapa kali. Itu apa itu? Hati nurani. Tapi apakah hati nurani bisa jadi standar sekarang? Tidak bisa. Kenapa? Karena hati nurani sudah dicemari oleh dosa. Ya, hati nurani sudah dicemari oleh dosa. Sekarang orang sering bilang begini, ya kalau sejahtera lakukan. Kalau nggak sejahtera, jangan lakukan. Berarti dia menjadikan sejahtera itu menjadi dasar. Sejahtera itu kan perasaan, hati nurani kita. Sekarang kalau beliau berbuat salah kepada saya marah. Kalau saya belum balas, saya belum sejahtera. Ya, padahal sebenarnya yang benar adalah jangan balas. Begitu selesai saya balas, sejahtera. Berarti sudah ada yang korup di dalam hati nurani saya. Maka hati nurani bisa salah. Kalau begitu bagaimana bisa membedakan antara hati nurani, pikiran kita dengan suara Tuhan? Suara Tuhan itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terlepas dari Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau begitu, seperti apapun pikiran kita dan suara hati kita, maka kita harus cross check dengan Alkitab. Kalau dia sejalan dengan Alkitab, maka itu suara dari Tuhan. Tapi kalau dia bertentangan dengan Alkitab, maka itu sesuatu yang sudah korup, yang harusnya kita lebih ikut kepada Alkitab daripada kepada perasaan yang subjektif. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, baik lewat
khotbah maupun juga tanya jawab. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini makin memperlengkapi kami untuk kami mengerti kebenaran. Tahu tentang apa yang kami percayai. Kami tidak ikut-ikutan tanpa pengertian. Tapi kami menjadi orang Kristen yang percaya. Tapi juga yang mengetahui apa yang kami percaya. Dimuliakanlah Tuhan di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.